Dalam video ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam hubungan antar negara, yaitu kedaulatan teritorial dalam perspektif hukum internasional. Kedaulatan teritorial adalah hak eksklusif suatu negara untuk menguasai, mengatur, dan melindungi wilayahnya, baik daratan, laut teritorial, maupun ruang udaranya, tanpa campur tangan dari negara lain. Beberapa asas penting yang mendukung prinsip ini antara lain asas non-intervensi, integritas wilayah, dan Iudiposidetis Iuris. Landasan hukumnya bisa kita temukan dalam Piagam PBB, Konvensi Montevideo, hingga berbagai putusan Mahkamah Internasional. Untuk bisa diakui memiliki kedaulatan, sebuah negara harus memenuhi 4 unsur, yaitu wilayah, penduduk, pemerintahan yang efektif, dan pengakuan dari negara lain. Ada 2 bentuk utama kedaulatan. Yang pertama yaitu internal. Internal berarti negara punya kontrol penuh dalam negeri. Lalu yang kedua yaitu eksternal, yang berarti negara bebas dari campur tangan negara lain. Tapi, kedaulatan tidak mutlak. Ada pembatasan seperti hak asasi manusia, intervensi kemanusiaan, atau keamanan internasional. Salah satu contoh konflik kedaulatan teritorial adalah sengketa di Laut Cina Selatan. Kawasan ini sangat strategis karena menjadi jalur perdagangan laut utama di dunia. Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan dengan dasar historis lewat peta yang disebut Nine Dash Land. Peta ini pertama kali muncul pada tahun 1947 dan mencakup sebagian besar perairan yang juga diklaim oleh negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Klaim Tiongkok ini bertentangan dengan hukum laut internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 yang membatasi wilayah laut negara hanya sampai 200 mil laut dari garis pantainya, atau yang dikenal sebagai zona ekonomi eksklusif. Pada tahun 2016, Filipina mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag, dan pengadilan menyatakan bahwa klaim Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS. Pengadilan juga menyebutkan bahwa Tiongkok telah merusak lingkungan laut dan melanggar hak berdaulat Filipina. Namun, Tiongkok menolak putusan itu dan tetap melanjutkan aktivitas di wilayah tersebut, termasuk membangun pulau buatan dan fasilitas militer. Ini memunculkan kekhawatiran dari berbagai negara dan meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Secara hukum internasional, Tiongkok dianggap telah melanggar kedaulatan negara lain. Tapi secara politik dan militer, mereka masih memiliki kontrol de facto. Inilah salah satu contoh nyata bagaimana prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional seringkali kalah oleh kekuatan politik global. Menurut saya, saat ini kedaulatan teritorial sedang mengalami tekanan dari 2 arah. Yang pertama, globalisasi membuat batas negara lebih terbuka, baik dalam hal ekonomi, informasi, bahkan ancaman seperti kejahatan cyber. Kedua, kepentingan politik negara besar seringkali membuat prinsip hukum internasional terasa lemah. Hukum internasional cenderung ideal, tapi penerapannya sangat politis. Meskipun begitu, kedaulatan tetap jadi prinsip penting yang harus dijaga, terutama bagi negara-negara kecil dan berkembang. Melalui pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa kedaulatan teritorial bukan sekedar prinsip hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan strategis dan kekuatan politik. Sengketa Laut Cina Selatan menunjukkan bagaimana tantangan terhadap hukum internasional dapat muncul ketika prinsip legal berbenturan dengan realitas geopolitik. Penting bagi negara-negara untuk terus memperkuat posisi hukumnya, sembari membangun diplomasi yang konstruktif guna menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Di masa mendatang, tantangan terhadap kedaulatan teritorial diperkirakan akan semakin kompleks, terutama dengan berkembangnya isu-isu baru seperti kejahatan siber lintas negara, perubahan iklim yang mempengaruhi batas wilayah, serta migrasi lintas batas yang masif. Hal ini menuntut pembaruan pendekatan dalam hukum internasional agar tidak hanya berpijak pada norma klasik,
tetapi juga responsif terhadap dinamika global.